Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Mengenal cerita fiksi. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contoh cerita jenaka yaitu Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay yang Malang. Cerita rakyat yang kedua yaitu mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh cerita mite yaitu Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Cerita rakyat yang ketiga yaitu fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh fabel misalnya Kancil dengan buaya dan burung bangau. Cerita rakyat yang keempat yaitu legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh legenda adalah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Cerita rakyat yang kelima yaitu saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh cerita saga yaitu Calon Arang dan Lutung Kasarung. Selanjutnya cerita fiksi yang kedua yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam satu kali duduk. Contoh cerpen yaitu cerpen anak-anak pada majalah atau surat kabar. Cerita fiksi yang ketiga adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Salah satu contoh novel yang terkenal yaitu novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Ayo membaca. Sekarang kita akan membaca cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap yang lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain itu mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak mempedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun mulai jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul burung dara mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota. Sambil tersenyum, dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir dan menyaksikan.
Dengan sombongnya Kaswari menertawakan Dara Mahkota. "Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu," ejek Kaswari. Dara Mahkota bergeming. "Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang," sahut Dara Mahkota. Kaswari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kaswari terbang cepat sekali. Sesekali Kaswari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asyik menoleh, tiba-tiba brak, Kaswari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kaswari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kaswari. Kaswari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang, dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini, dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kaswari. Kaswari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kaswari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kaswari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita, yaitu Fabel, di mana cerita Fabel yaitu mengisahkan tentang binatang. Dari cerita Kaswari dan Dara Mahkota, adapun pesan yang bisa kita petik yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut ini. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contoh cerita jenaka yaitu Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay yang Malang. Yang kedua, mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Contoh mite yaitu Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh fabel yaitu Kancil dengan Buaya dan Burung Bangau. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda. Contoh legenda misalnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Yang kelima, saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya sejarah kepahlawanan. Contoh saga yaitu Calon Arang dan Lutung Kasarung. Yang keenam, cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contoh cerpen yaitu cerpen anak-anak pada majalah atau surat kabar. Yang ketujuh, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya. Salah satu contoh novel yang terkenal yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selanjutnya, bacalah kembali cerita Asal Mula Telaga Warna dan cerita Kaswari dan Dara Mahkota. Kemudian, identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut. Yang pertama, cerita fiksi Kaswari dan Dara Mahkota. Cerita Kaswari dan Dara Mahkota merupakan cerita rakyat yang berjenis fabel. Mengapa? Hal ini karena tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita adalah binatang, yaitu burung-burung yang diceritakan hidup, bersosialisasi, dan dapat berbicara layaknya seperti manusia. Yang kedua, jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan jenis cerita rakyat yaitu legenda. Hal ini karena isi cerita tersebut yaitu mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat yaitu Telaga Warna. Perubahan gerak akibat gaya. Gaya dan gerak memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungannya yaitu semakin besar atau kuat gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar dan cepat gerak yang didapatkan.
Begitupun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan pada satu benda, maka semakin lambat gerak yang didapatkan. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Seperti pada contoh berikut ini. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda pun menjadi lambat. Di jalan lenggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda pun menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Perhatikan gambar berikut dan lakukan percobaan seperti gambar. Pada gambar pertama, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerak meja. Kemudian pada gambar kedua, doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian dan perhatikan gerak meja. Apa yang kalian rasakan ketika melakukan kegiatan di atas? Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Yang pertama, gaya yang dihasilkan lebih besar gaya dua orang daripada gaya seorang diri. Yang kedua, gaya dari dua orang membuat meja akan terasa lebih ringan daripada didorong sendirian. Yang ketiga, gaya dua orang yang lebih besar membuat meja akan bergerak lebih cepat daripada didorong sendirian. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan saat didorong berdua? Yang pertama, saat meja didorong sendiri, tenaga yang dikeluarkan adalah banyak, sehingga mendorong sendiri akan lebih sulit. Meja bergerak dengan sangat lambat, meja tersebut menjadi berat. Yang kedua, saat kita mendorong meja berdua, tenaga yang dikeluarkan akan lebih sedikit karena terbagi sebanyak dua orang. Meja akan dengan mudah berpindah tempat dan akan menjadi lebih ringan. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulan yang bisa kita ambil, jika mendorong meja sendiri akan butuh banyak energi atau tenaga. Meja pun akan ikut terasa berat. Namun, jika kita mendorong meja bersama teman, energi yang kita keluarkan lebih sedikit, meja pun ikut terasa lebih ringan. Mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Sedangkan lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Tempo dalam sebuah lagu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo tinggi. Tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita melihat nada-nada di mana ada nada yang bertitik bawah, ada nada yang tidak bertitik, dan ada nada yang bertitik atas. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut dengan nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut dengan tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut dengan nada oktav tinggi. Dalam sebuah nada, kita mengenal istilah tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan, naik atau turun, disebut dengan tangga nada. Kita mengenal tangga nada yaitu Do, Re, Mi, Sol, La, Si, dan Do. Perhatikan gambar tinggi rendah nada berikut. Dari gambar ini, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada akan semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Ayo bernyanyi. Kalian tentu pernah menyanyikan lagu yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Lagu ini merupakan lagu yang berasal dari Papua. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Ayo berdiskusi. Identifikasilah tinggi rendah nada dari notasi lagu Yamko Rambe Yamko.
Pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu Yamko Rambe Yamko. Hal ini karena lagu Yamko Rambe Yamko dinyanyikan dengan penuh semangat. Apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi jenis cerita fiksi. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah. Dan kita juga telah belajar mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang cerpen. Yang kedua, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang perubahan gerak akibat gaya. Yang ketiga, sebutkan dan gambarkan jenis-jenis tinggi rendah nada suatu lagu. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.